Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yuanita C. Kisit Mentang, MTH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saat ini marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, saat ini Mazmur pasal 145 di ayat yang pertama menjadi nats kita, berkata, "Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya." Sekarang terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Ya, semua jemaat dipersilakan duduk. Umat, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal kembali. Kami menghadap kekudusan-Mu sebagai ungkapan syukur atas seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini.
Kami sadar bahwa segala kebahagiaan, bahkan pergumulan yang menjadi bagian kami adalah rancangan-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh semakin berhikmat dan bertumbuh dalam-Mu. Untuk itu ya Allah, ajarkan kami selalu taat dan setia padamu. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam hidup ini dan tidak dapat kami pahami, karena hanya dengan pertolongan dan kasih-Mu yang menguatkan kami dalam menapaki hari demi hari pemberian-Mu. Bahkan di atas segalanya kami akan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Sebab hanya dalam kasih-Mu kami akan hidup, dipulihkan dan ditopang untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib, ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Ya, saat ini kita akan dengarkan bersama kesaksian pujian dari Paduan Suara Presbiter.
Ya, mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati dan kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Sekarang semua kita berdoa. Ya Allah, kami tertunduk di hadapan Tuhan mengakui benar kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami, dan Tuhan yang sama juga yang tidak pernah mempermalukan kami. Saat ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya semua hanya karena kasih karunia Allah. Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, supaya kami belajar hidup sepakat dengan kehendak Tuhan. Supaya di jalan-jalan yang kami lalui, Roh Kudus menolong kami, supaya kami mampu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berfirmanlah, semua kami bersedia mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini mari jemaat Tuhan semua kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian pembacaan Alkitab. Saat ini hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Semua jemaat dipersilakan duduk. Ada satu hal yang menarik ketika ada lagu yang hampir semua orang tahu, yang selalu diingat orang, sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang yang bernama Johnson Oatman di tahun 1897 yang berjudul Count Your Blessing. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Dari lagu ini yang sangat-sangat banyak orang suka, sangat-sangat disukai banyak orang. Yang mau dikatakan apa di lagu ini? Yang dikatakan apa? Ketika topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Dan dikatakan di lagu itu apa? Beban membuat kau penat. Hal yang menarik, tantangan demi tantangan tidak berakhir begitu saja. Dia berjalan terus. Hanya yang diingatkan firman adalah, di balik tantangan itu selalu ada berkat. Di balik tantangan itu selalu ada berkat yang tidak boleh dilupakan. Yang dikatakan di lagu itu apa di refnya? Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Seseorang bisa kagum
kalau dia menghitung berkat Tuhan dengan sangat detail. Dia hitung bagaimana baiknya Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang membuat setiap orang pahami benar bahwa lagu ini kata-katanya dengan mudah, dengan gampangnya bisa dipahami dan diamini. Saat ini konteks bacaan bicara, pertama-tama Mazmur menyerukan supaya apa? Supaya seseorang tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Yang ditegaskan firman, seseorang tidak pernah lupa, tidak boleh lupa dengan kebaikan Tuhan dalam dirinya sendiri. Dan di ayat yang pertama dikatakan apa? Dikatakan, dibilang pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dikatakan lagi apa? Dikatakan pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, jiwaku, batinku. Jelas itu berarti apa? Bahwa panggilan ini keluar dari dalam diri. Dia tahu betul bahwa ketika dia memuji Tuhan, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tahu betul bahwa ketika dia sedang memuji Tuhan, dia sadar betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Dan itu yang membuat dia mengerti benar yang digambarkan Mazmur. Bahwa dia Tuhan yang mengampuni. Dia Tuhan yang menebus. Dia Tuhan yang terlalu mencintai anak-anaknya. Dan itu yang membuat setiap orang harus paham. Dan karenanya firman Tuhan katakan, kebaikan Tuhan itu bisa membuat seseorang paham bahwa dia punya Tuhan yang menyembuhkan. Dia punya Tuhan yang memberikan sebuah mahkota yang di dalamnya ada rahmat dan kasih setia. Karenanya firman Tuhan katakan di ayat yang pertama disebut dengan kata apa di situ? Jiwa. Jiwa dalam teks bahasa Ibrani disebut sebagai nefes. Yang artinya apa? Yang artinya segenap diri, segenap batin, segala sesuatu yang berada di dalam diri. Dan firman Tuhan katakan, ketika seseorang memuji Tuhan, dia tahu betul bahwa ketika dia memuji Tuhan secara tidak langsung, dia sedang dibentuk Tuhan sampai dia sadar, dia tidak pernah lupa dengan kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah menganggap enteng kebaikan Tuhan. Dia tahu betul bahwa ketika dia memuji Tuhan, mesti segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Waktu seseorang memuji Tuhan, dia mengerti betul mesti ada dalam darah dagingnya. Karena itu dikatakan disebut sebagai nefes. Harus muncul dari dalam dirinya. Dan kalau dari dalam darah dagingnya, dia menyadari kebaikan Tuhan, hal yang mau dicapai apa? Paling tidak, dia bisa kuat hadapi hidup. Waktu dia sedang menghadapi banyak goncangan, dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saat dia mengalami badai sekalipun, dia tahu Tuhan tidak pernah membiarkan dia jatuh sampai dibiarkan jadi tergeletak. Dan itu yang membuat setiap orang paham betul bahwa ketika dia memuji Tuhan, dia mengerti betapa baiknya Tuhan. Dan juga sejiwa dengan itu dikatakan di ayat yang kedua, dibilang di situ apa? Janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Jelas bahwa seruan Mazmur ini menegaskan manusia itu perlu didorong, ditolong supaya dia mengingat segala kebaikan Tuhan. Di ayat kedua jelas dikatakan, janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Hal sederhana saya mau katakan, bahwa kita berdoa siang dan malam ketika memerlukan pertolongan Tuhan. Kita berdoa siang dan malam, kita minta Tuhan tolong saya.
Kita berdoa siang dan malam dengan tekun, bilang Tuhan jangan permalukan saya. Kita berdoa siang dan malam dengan bilang Tuhan bantu saya. Hanya ketika sudah dapat, yang diminta sudah dapat, yang diharapkan sudah dapat, kadangkala di situ kita mulai melupakan Tuhan. Karena itu dikatakan firman, jangan melupakan segala kebaikannya. Jelas ini berarti apa? Dasarnya yang mau ditekankan firman, masa kini, hari ini adalah berkat dari masa lampau. Kalau orang boleh ada hari ini, dia tahu itu karena berkat di masa lampau, di mana kita pernah digendong Tuhan waktu mengalami badai yang sulit dalam hidup. Kalau saya boleh ada hari ini, saya tahu betapa berartinya di hari-hari yang lalu. Kenapa? Karena di hari-hari yang lalu tangan Tuhan menggendong saya supaya saya tetap berdiri sampai hari ini. Dan itu yang membuat setiap hari, setiap paham dalam hidup seseorang paham betul, oh iya, saya tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Saya tidak boleh lupa dengan segala yang Tuhan buat. Dalam sebuah buku yang berjudul States of Faith yang ditulis oleh James Folder, dia adalah seorang pakar pendidikan agama Kristen. Dia katakan begini, yang disebut sebagai memori atau ketika seseorang punya memori atau ingatan, dia mengingat Tuhan, dia tahu betul bahwa waktu dia mengingat Tuhan itu menjadi pijakan dia untuk berkembang secara iman yang dewasa di dalam Tuhan. Waktu dia punya ingatan yang kuat tentang betapa baiknya Tuhan, di situ dia mengerti benar bahwa memori adalah bagian yang hakiki dari yang disebut beriman. Dia tahu betul bahwa Alkitab berkata, ingatlah akan penciptamu. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Itu memori. Dengan tegas yang dikatakan firman, jangan lupa sama penciptamu. Dan memori itu bagian yang sangat prinsip. Bagian yang hakiki dari ketika saya beriman sama Tuhan, saya tahu bahwa masa lalu saya, masa ini dan masa depan Tuhan sudah pegang dengan sangat baik. Dan itu yang membuat setiap orang mengerti benar kenapa seseorang harus mengerti bahwa dalam hidup ini dia tidak pernah boleh melupakan kebaikan Tuhan. Tidak boleh. Hal yang paling sederhana dikatakan, karena it's good to believe in God. Karena baik ketika saya memilih percaya sama Tuhan. Waktu saya memilih percaya sama Tuhan, saya tahu Tuhan yang saya percaya tidak pernah membiarkan saya. Dan itu yang membuat seseorang mengerti benar sekalipun dia menghadapi pasang surut hidup. Dia sadar betul bahwa badai boleh datang. Atau pergumulan boleh datang bertubi-tubi. Hanya yang dia yakini, kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari hidupnya. Dia percaya betul bahwa yang tertanam dalam jiwanya, yang tertanam dalam nefasnya, yang ditanam dalam dagingnya, jantungnya itu adalah kebaikan Tuhan. Dia masih bernafas itu karena kebaikan Tuhan. Detak jantungnya masih bergerak itu karena kebaikan Tuhan. Di tengah situasi pandemi banyak orang yang tidak bisa bertahan, tapi kita masih bertahan sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan itu yang membuat setiap hari, setiap saat seseorang harus mengerti benar bahwa kalau begitu, tidak pernah bibir ini berhenti untuk memuji Tuhan. Kalau begitu, tidak pernah berhenti saya memuji kebaikan Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, pertanyaannya
yang menjadi sebuah relevansi teks bacaan dengan hidup kita apa? Yang pertama, firman Tuhan mau ingatkan bahwa pujian kepada Tuhan merupakan pujian yang lahir dari perjumpaan kita dengan karya Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita tahu kita diubahkan sama Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita tahu kita dibentuk sama Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena suara kita merdu, bukan itu. Kita memuji Tuhan karena kita merasakan betapa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita sadari benar bahwa dalam hidup ini, di tengah-tengah pergumulan yang sulit, di tengah-tengah masalah yang datang silih berganti, hidup kita harus menjadi pujian yang menyuarakan kebaikan Tuhan. Hidup kita harus sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Harus sesuai dengan yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Dari situ seseorang tahu bahwa dalam hidup ini, apapun boleh terjadi dalam hidupnya. Apapun boleh dia alami, yang terburuk sekalipun, tapi dia tahu bahwa kalau Tuhan mengizinkan situasi yang sulit terjadi, pasti Tuhan punya maksud yang indah buat hidupnya. Dan itu yang membuat seseorang paham betul bahwa ketika dia menjalani hari-hari hidup, sekalipun sulit, sekalipun berat, dia mengerti benar, dia akan ingat, dia akan bersyukur dengan kebaikan Tuhan. Dia akan mengingat betapa Tuhan gak pernah tinggalkan saya kok. Sekalipun mungkin dalam kondisi ini, dalam situasi yang tidak baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya kok. Sekalipun mungkin saya sedang sakit. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya kok. Sekalipun mungkin yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Tapi saya mau terus memuji Tuhan. Kenapa? Karena dampak dari memuji Tuhan itu adalah transformasi diri. Yang artinya apa jemaat Tuhan? Yang kita kejar bukan hanya keberhasilan, tapi ketaatan. Yang kita kejar tiap hari bukan hanya saya mau berhasil, oke. Saya mau sukses, oke. Tapi yang kita kejar adalah saya mau taat sama Tuhan. Yang kita kejar tiap hari bukan hanya kesembuhan, tapi saya mau berserah. Bukan hanya bilang saya mau sembuh Tuhan, saya mau pulih Tuhan. Bukan cuma itu. Yang kita mau dalam kondisi terpuruk sekalipun, saya mau tetap berserah sama Tuhan. Yang kita kejar adalah bahwa yang mendominasi pikiran kita bukan kehendakku, bukan mauku, tapi kehendak Bapa di sorga. Hal yang kedua yang mau diingatkan lewat firman Tuhan. Bahwa memuji Tuhan berarti merendahkan diri. Merendahkan diri dalam penyembahan. Waktu seseorang memuji Tuhan, dia mengerti benar bahwa sesulit apapun itu masih ada Tuhan. Sesulit apapun itu Tuhan masih ada. Seberat apapun hidup ini masih ada Tuhan. Dan itu yang membuat setiap orang mengerti betul bahwa waktu dia memuji Tuhan, dia meyakini God will make a way. Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun ada satu jalan yang belum dibukakan, saya yakin ada jalan lain yang Tuhan buka. Saya tahu waktu Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada seorang pun yang mampu merendahkan. Itu otoritas Tuhan. Karena itu orang menyadari kalau dia boleh memuji Tuhan, bukan sekedar menyalurkan hobi, bukan karena suaranya indah, bukan itu. Lebih daripada itu, karena dia mau mensyukuri kebaikan Tuhan. Karena dia tidak pernah berhenti menyaksikan betapa Tuhan selamatkan dia. Betapa Tuhan selamatkan keluarganya. Betapa Tuhan mengangkatnya. Sehingga dia tahu betul bahwa beriman berarti dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak hal air mata yang dijalani. Banyak seseorang bilang, gak mungkin ini terjadi.
Tidak bisa ini. Dia menjalani dengan air mata. Hanya dia tahu betul bahwa ketika dia memuji Tuhan, dia berada di titik bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Hal yang ketiga yang terakhir yang mau diingatkan firman. Jadilah pribadi yang memuji Tuhan. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi yang tidak baik, nyanyi saja, puji Tuhan saja. Dalam kondisi sakit, puji Tuhan saja. Berkata, kondisi yang tidak baik, thanks God. Situasi yang tidak enak, terima kasih Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi saya tahu tidak ada yang bisa pisahkan saya dari anugerah Tuhan yang besar. Dan itu yang selalu kita imani. Bahwa waktu kita jalan bersama dengan Tuhan, kita mengerti benar Tuhan pelihara kita, Tuhan peduli sama kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, sehingga kita bernyanyi dengan sangat percaya diri. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Itu iman kita. Kita beriman karena kita tahu Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib, dan kita tahu kalau Tuhan kita besar, masalah sebesar apapun tidak akan merubah cinta Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin benar bahwa sesulit apapun itu jemaat Tuhan, situasi saat ini hampir semua aktivitas dilakukan dengan virtual, ya. Hampir semua orang lakukan virtual dengan online, ya. Dan itu yang dilakukan dalam situasi saat ini. Yang mau dikatakan apa? Mari manfaatkan aktivitas kita di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram. Lakukan semua aktivitas itu dengan memuji Tuhan, dengan menceritakan kepada banyak orang bahwa juru selamatku hidup. Sampaikan kepada dunia bahwa Tuhanku hidup. Dan itu yang membuat kita mengerti bahwa kondisi saat ini, dunia sedang membutuhkan Kristus. Situasi yang sulit saat ini menjadi bukti buat kita bahwa dunia ini sedang membutuhkan Kristus. Dan kehadiran kita harus membuktikan benar bahwa Kristus bukan hanya di dunia nyata, tapi dia ada di dunia maya. Dia mengerti benar bahwa kalau dia boleh melakukan segala sesuatunya, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia tahu betul bahwa lakukan segala hal yang baik yang bermakna kekal. Lakukan hal yang baik yang tujuannya adalah nama Tuhan dimuliakan. Kalau itu yang terjadi jemaat Tuhan, yang kita percaya lewat pujian kita, lewat nyanyian kita, kita meyakini benar bahwa kita selalu merasakan, selalu ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang memeluk kita, mendekap kita, dan mengajak kita untuk ayo berjuang bersama Tuhan. Dari situ kita melihat Kristus dimuliakan. Dari situ kita menyaksikan bahwa di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, yang dibutuhkan banyak orang adalah sukacita. Karena itu, jadilah berkat. Soli Deo Gloria. Selamat memuji Tuhan, selamat bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Ya, mari jemaat Tuhan kita semua berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang memerintah di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semua dipersilakan duduk. Sekarang mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang menyapa jiwa kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa kehadiran kami harus jadi berkat, sehingga segenap hidup kami memuji Tuhan. Pujian yang lahir dari perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Ketika kami memuji Tuhan, kami sadar bahwa kami sedang merendahkan diri dalam segala penyembahan. Dan terus Tuhan, jadikan kami pribadi yang memuji Tuhan dalam suka dan duka. Tuhan, jadikan kami pribadi yang terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi, kondisi bangsa kami, negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, secara khusus situasi yang terjadi sampai hari ini, pandemi COVID yang sudah berlangsung 1 tahun lebih. Kami mohon kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah kasih-Mu yang melakukan segala yang terbaik, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya Kristus, kami berdoa buat mereka yang saat ini dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan melindungi mereka. Biarlah kekuatan Tuhan yang menjaga, menemani mereka. Dan mereka meyakini benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Berkati seluruh presbiter, diaken dan penatua dan pendeta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya, Pendeta Marianus Tupesi bersama dengan keluarga. Tuhan beri kekuatan,
kesehatan, hikmat sorgawi untuk memimpin seluruh jemaat, untuk semakin dekat hanya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya kasih Bapa selalu melingkupi. Ya Allah yang Maha Kudus, saat ini kami berdoa, berkati warga jemaat GPIB Batra Hayat Surabaya dengan segala aktivitas yang dilakukan, baik yang diprogram maupun yang tidak pun diprogram. Biarlah gereja ini ya Tuhan, terus berfungsi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya benar bahwa Tuhan yang berkarya di masa-masa yang sulit ini. Dan kami mengimani benar dengan curahan berkat-Mu ya Tuhan. Jemaat Bahtera Hayat Surabaya boleh semakin berfungsi secara optimal. Semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, saat ini kami berdoa, berkati untuk jemaat dalam kondisi yang lemah dan sakit. Tuhan Yesus, kami membawakan untuk jemaat yang terbaring lemah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Ibu Lauraunang, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Bapak Godliff, Bapak Pandi, Ibu Rostehu Puring, Bapak Ferdian Peters, Ibu Tuhumena, Bapak Erwin Pasaribu, Ibu Penatua Basuki, Ibu Wahyudi, Bapak Herman Rombot, Bapak Panjaitan, Ibu Panjaitan, Ibu Mohede, Ibu Kolanus, Ibu Louis Wehantau, Bapak D. Wehantau, Ibu Greta Maengkom, Ibu Hempangemanan, Bapak Niko Lotulung, Ibu Deti Lotulung, Ibu Siska Belaka, Ibu Farida, Ibu Paulina, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suitno, Ibu Ruth Badung, Bapak Herman Badung, dan Ibu Diaken P. Samara. Tuhan Yesus, dalam kelemahan mereka kami percaya Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menolong. Biarlah dalam kondisi yang lemah sekalipun iman tetap Tuhan kuatkan. Dalam kondisi yang lemah sekalipun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan, memulihkan, dan menolong mereka. Berkati lewat segala pengobatan, perawatan, biarlah semuanya Tuhan berkati. Kami mengimani Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang memberkati mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, kekuatan, kesehatan Tuhan terus anugerahkan. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus, berkati persidangan sinode ke-21 yang akan dilaksanakan di bulan Oktober mendatang. Kami mohon kepada Tuhan supaya semuanya berjalan karena kasih karunia Allah. Tuhan memberkati supaya segala persiapan yang dilakukan berjalan hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu berjalan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati kami. Kuatkan kami ya Tuhan, yang lemah ini, yang sangat rapuh ini. Supaya dalam situasi apapun kami tahu bahwa kuasa-Mu menyertai kami. Supaya di minggu berjalan kami berjalan karena kasih sayang Tuhan.
dan kami berjalan hanya karena pertolongan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap hal yang kami kerjakan. Berkati usaha kami, berkati keluarga kami, berkati pendidikan kami, berkati untuk masa muda kami, dan masa dilanjut usia kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memberkati. Supaya apapun yang kami lakukan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati untuk setiap kami yang bertugas di saat ini, berkati diaken dan penatua, berkati untuk pemain musik, berkati pemandu lagu, berkati untuk petugas sound dan juga untuk setiap petugas di multimedia. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kami roh kerendahan hati, supaya ketika kami masih Tuhan layakkan melayani Tuhan, segala yang terbaik kami persembahkan hanya buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, semua kami datang dengan doa-doa kami secara pribadi. Ya Allah yang Maha Kudus, sungguh kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami yang paling dalam. Tuhan sembunyikan kami di belakang salib Tuhan, supaya kami tahu sungguh hidup kami semata-mata hanya karena belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Teristimewa rahmat-Mu dan
Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini, kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu 13 sesudah Pentakosta, Minggu 22 Agustus 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Yuanita C. Kisit Mentang, MTH, yang adalah Pendeta Jemaat GPIB Ebenezer Surabaya, yang telah melayani dalam ibadah pukul 08.00 WIB. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ibadah keluarga Rabu 25 Agustus 2021. Ibadah keluarga hari Rabu 25 Agustus 2021 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga, kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Ibadah Minggu live recording. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Pelaksanaan live recording dilakukan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Posko COVID-19. GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya menerima bantuan dari warga jemaat untuk disalurkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bantuan dapat berupa natura dan uang melalui Satgas COVID yang bertempat di GSG Bahtera Hayat, atau dapat menghubungi Penatua Doni Longkeng di nomor 081 331 888 101 dan Penatua Stanley Luntungan di nomor 081 332 912 022. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Ya, saat ini mari semua jemaat, semua berdiri. Sekarang pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Di atas langit
saat ini mari arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan padang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai? Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu yang akan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan.